everyone! So today we will tell you about a European countries that once colonized Indonesia. Sebelum kita memulai ceritanya, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu ya. Saya Siva Naila Sarah. Saya Nashwa Afifah Yusuf. Saya Nabila Angelina. Saya Ramadan Nulis. Kami dari kelompok Akhirin. Wait a minute. Who are you? Bangsa Eropa yang pertama kali tiba di Indonesia adalah Portugis. Perjalanan Portugis dalam menjelajahi Indonesia dimulai pada awal abad ke-16. Saat itu, tujuan Portugis mendatangi Indonesia adalah untuk melakukan perdagangan. Lantas, mengapa bangsa Portugis tiba-tiba memutuskan untuk menguasai Indonesia? Tujuan utama kedatangan bangsa Portugis saat itu memanglah melakukan perdagangan serta mencari rempah-rempah. Namun, setelah menjelajahi wilayah Indonesia dan menemukan sebuah wilayah penghasil rempah-rempah atau yang disebut dengan Kepulauan Rempah-Rempah, Alfonso de Albuquerque yang saat itu menjadi pemimpin, pada akhirnya memiliki ambisi yang lebih dan ingin menguasai Malaka. Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque berhasil membentuk benteng Malaka dari Kesultanan Malaka yang menjadi pintu masuk utama bagi perdagangan rempah-rempah dari Indonesia. Ini merupakan langkah penting dalam ekspansi Portugis ke wilayah Indonesia. Pada tahun 1512, Portugis mengirim ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Antonio de Abraham dan mendirikan pos perdagangan di Pulau Timor, yang kemudian menjadi basis untuk menjelajahi Kepulauan Maluku yang terkenal dengan rempah-rempahnya seperti cengkeh dan pala. Pada tahun 1513, Portugis tiba di Ternate, salah satu pulau di Maluku, dan mendirikan hubungan perdagangan yang kuat dengan kerajaan-kerajaan di sana. Namun, saat itu terjadi persaingan antara bangsa Spanyol dan persaingan dengan bangsa Belanda dalam perdagangan rempah yang kemudian semakin meningkat. Pada tahun 1605, konflik bandar yang berkepanjangan dimulai ketika Portugis menyerang Kepulauan Banda yang terkenal dengan produksi pala. Pertempuran dan perjanjian yang terjadi selama beberapa dekade kemudian mengakibatkan kekalahan Portugis di Banda pada tahun 1621 dan mereka terpaksa meninggalkan wilayah tersebut. Pada akhir abad ke-17, Portugis masih memegang kendali atas beberapa wilayah di Indonesia seperti Timor dan Flores, meskipun pengaruh mereka semakin menurun. Akhirnya, pada abad ke-18, Belanda mengambil alih sebagian besar wilayah tersebut dari kuasai oleh Portugis, sehingga membuat berakhirnya perjalanan Portugis di Indonesia. Spanyol pertama kali tiba di Indonesia pada tahun 1521 selama masa penjelajahan di kolonial di bawah kepemimpinan Sebastian Elcano. Sejak abad ke-15, bangsa Eropa berlomba-lomba dalam pelayaran dengan misi menemukan dunia baru. Tujuan utamanya adalah menemukan wilayah yang menghasilkan banyak rempah-rempah. Rempah-rempah pada saat itu sangat berharga di Eropa karena digunakan untuk merasa dan mengawetkan makanan, serta sebagai bahan parfum. Adapun ekspedisi yang dilakukan Spanyol karena dua masalah politik, yaitu kekalahan kerajaan Katolik ketika Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kekaisaran Turki Utsmani. Karena hal itu, bangsa Eropa kesulitan mencari akses atau jalan perdagangan menuju Asia. Maka muncullah pelayaran menemukan kawasan yang kaya akan rempah-rempah dan Spanyol berhasil singgah di Indonesia, terutama terkonsentrasi di Maluku, karena Maluku terkenal akan rempah-rempahnya. Spanyol juga berusaha untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka dan mengamankan jalur perdagangan laut antara Eropa dan Asia. Saat masa penjajahan, Spanyol tidak pernah benar-benar menjajah Indonesia dalam arti yang sama seperti yang dilakukan Belanda atau Portugis. Mereka lebih berfokus pada perdagangan dan penetrasi ke wilayah-wilayah tertentu daripada penjajahan yang luas. Namun mereka memiliki beberapa pos perdagangan di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Salah satu wilayah di Indonesia yang paling terkenal di mana Spanyol memiliki kehadiran adalah di Maluku, terutama di Ternate. Tetapi kedatangan bangsa Spanyol ini menimbulkan pertentangan dan ancaman baru bagi Portugis. Portugis menganggap Spanyol dapat melanggar hak monopoli yang dilakukan oleh Portugis di Maluku. Persaingan antara Spanyol dan Portugis ini pun terus berlanjut. Mereka juga turut bersaing dengan memanfaatkan permusuhan yang terjadi pada kerajaan-kerajaan lokal, yakni Ternate dan Tidore. Untuk menyelesaikan perselisihan antara dua bangsa dan dua kerajaan lokal ini, akhirnya dilakukanlah sebuah kesepakatan perjanjian yang bernama Perjanjian Saragossa.
Perjanjian tersebut dilakukan pada tanggal 22 April 1529. Dari perjanjian tersebut, akhirnya Spanyol harus angkat kaki dari Maluku dan Portugis dapat kembali memonopoli perdagangan di daerah tersebut. Belanda adalah yang pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1596 di Banten. Pemimpinnya adalah Cornelis de Houtman. Tujuan Belanda datang ke Indonesia adalah membeli rempah-rempah dan juga berdagang. Awalnya bangsa Belanda bersikap bersahabat, tapi lama-lama bangsa Belanda bersikap serakah dan kasar. Masyarakat Banten marah dan tidak mau menyambut bangsa Belanda, sehingga bangsa Belanda kembali ke negerinya. Belanda datang untuk kedua kalinya pada tahun 1598 di Banten. Pimpinannya adalah Jacob van Niekerk. Sejak saat itu, bangsa Belanda berlomba-lomba datang ke Indonesia pada tahun 1596 sampai 1601. Pada tanggal 20 Maret 1602, pemerintah Belanda membentuk VOC, artinya Persatuan Dagang Hindia Timur. Tujuannya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya melawan para pesaing, dan bangsa Belanda memberikan hak monopoli kepada VOC. Penjajahan masih berlanjut pada abad ke-19 saat seorang kaisar Prancis bernama Napoleon Bonaparte berhasil mengalahkan Belanda. Pada saat itu, Herman Willem Daendels diangkat sebagai Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia untuk mempersiapkan menghadapi serangan dari Inggris untuk memperkuat pertahanan di Pulau Jawa. Daendels memerintahkan pembuatan jalan raya yang sangat panjang, tujuannya untuk mempercepat pergerakan pasukan Belanda jika terjadi perang. Jalan raya itu terbentang dari Anyer di Banten sampai Panarukan di Jawa Timur. Untuk mempercepatan pembuatan jalan raya itu, Daendels memerintahkan rakyat Indonesia bekerja paksa tanpa upah atau kerja rodi. Siapa yang membangkang akan disiksa. Pihak Belanda semakin bertindak sewenang-wenang, dan hasil tanam rakyat dibayar dengan harga yang sangat murah. Beban penderitaan rakyat pun semakin berat. Hasil pertanian semakin turun, dan banyak rakyat Indonesia yang mati kelaparan. Sebaliknya, hal ini sangat menguntungkan Belanda. Kas negara Belanda yang kosong mulai terisi kembali. Jepang mulai mendaratkan pasukan di Indonesia pada tanggal 1 Maret 1942. Tentara Jepang mendarat di 3 tempat, yakni Banten, Indramayu, dan Bojonegoro, dengan dipimpin oleh Jenderal Imamura. Karena pendaratan tidak terduga yang dilakukan oleh tentara Jepang, tentara Belanda akhirnya tidak dapat memberikan perlawanan terhadap pasukan Jepang yang bergerak cepat. Dan pada akhirnya, Belanda menyerah kepada Jepang di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942 dengan tanpa syarat dan memilih untuk mundur. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia, sebagaimana bangsa-bangsa Eropa lainnya, didorong kondisi semakin sulitnya mendapatkan rempah-rempah. Padahal, rempah-rempah merupakan salah satu kebutuhan vital di Eropa, terutama sebagai bahan pengawet makanan saat musim dingin tiba. Setelah jatuhnya Konstantinopel ke Istanbul ke tangan Kesultanan Turki Utsmani pada era Sultan Mehmed II, para pedagang Eropa harus mencari jalan lain demi mendapatkan rempah-rempah. Konstantinopel merupakan pusat perdagangan yang menyambungkan pedagang Eropa dengan Asia, termasuk buat urusan pembelian rempah-rempah. Setelah menguasai kota itu, Turki Utsmani melarang para pedagang dari Eropa melewati Konstantinopel, sehingga mereka kesulitan mengakses suplai barang dari Asia. Akibatnya, harga rempah-rempah di Eropa melambung tinggi. Dalam masa kesulitan tersebut, seorang pelaut berkebangsaan Italia bernama Christopher Columbus mengajukan proposal ekspedisi untuk mencari jalan menuju Asia melewati arah barat kepada kerajaan Portugis. Akan tetapi proposal itu ditolak. Kemudian Columbus mengajukan proposal serupa ke Spanyol dan menghasilkan perdagangan. Hal tersebut dapat terjadi karena Spanyol mengalami kemenangan dalam pertempuran melawan bangsa Moor di Granada. Pelayaran Columbus lalu dilakukan dengan melewati Samudra Atlantik menuju Asia. Namun, Columbus justru menginjakkan kakinya di Haiti, Amerika. Pada 1492, rombongan ekspedisi Columbus tersebut akhirnya kembali ke Spanyol pada 1493 dengan membawa emas, rempah, dan budak. Perjalanan Columbus menjadi salah satu pencapaian yang mendorong banyak orang-orang Eropa lainnya berlayar menjelajahi samudra ke negeri-negeri jauh. Maka itu, Raja Manuel
Raja Manuel I dari Portugis memerintahkan Vasco da Gama melakukan pelayaran untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Kembali mengutip catatan Muhammad Nur pelaut Inggris yang lain, Raffles mengambil jalur ke timur untuk menuju ke Nusantara. Pitt menjadi orang Inggris yang pertama yang sampai di Ormuz di Teluk Persia pada tahun 1583. Ia kemudian melanjutkan pelayaran menuju Hudi di delta Sungai Gangga, India. Selanjutnya, Pitt berlayar ke Burma dan berhasil sampai ke Bandara Malaka pada tahun 1588. Selama 3 tahun, Pitt mencermati situasi perdagangan dan pelayaran di Nusantara. Pada tahun 1591, Raffles kembali berlayar ke Inggris dengan membawa banyak informasi yang menginspirasi para pedagang di negerinya. Kemudian, armada Spanyol pada abad 16 memberi peluang besar pelayaran bangsa Inggris ke Asia Tenggara. Maka itu, Inggris mengirim ekspedisi di bawah pimpinan Thomas Cavendish dalam perjalanannya. Cavendish berhasil mendarat di Maluku saat kembali ke barat. Cavendish mampir ke Pulau Jawa. Selain itu, masih merujuk penjelasan Muhammad Nur. Pelayaran rombongan Sir James Lancaster berhasil menjangkau Pulau Sumatera bagian utara Aceh dan Pulau Penang pada tahun 1591. Lancaster mendatangi Aceh pada tahun 1602 untuk membeli lada dan rempah lainnya. Pada tahun yang sama, ia juga berhasil sampai ke Banten. Inggris menjajah Indonesia dari tahun 1811 hingga 1816. Penjajahan Inggris diawali dengan datangnya Belanda pada 4 Agustus 1811 dengan 60 kapal di pelabuhan Batavia yang saat itu dikuasai Ref Batav yang dipimpin John Willem Jansteen. Tujuan kedatangan bangsa Inggris di Indonesia pada awal abad 16 yaitu untuk melakukan perdagangan rempah-rempah dengan orang Indonesia. Tujuan kedatangan bangsa Inggris di Indonesia pada awal abad 16 yaitu untuk melakukan perdagangan rempah-rempah dengan orang Indonesia. Penjajahan kolonial Belanda. Anda orang asing di sini. Tujuan Bombastic side eye. POC, artinya Persatuan Dagang Hindia Timur. Tip catatan MH